Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana proklamasi itu ditengarai oleh beberapa faktor-faktor yang akhirnya menjadi celah, menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk secara de facto dan jujur itu memproklamirkan kemerdekaan. Nah, berikut mengenai peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Nah, di situ terbagi atas 7 proses ya, sebagian ini hanya sebagai rangkuman. Yang pertama itu mengenai peristiwa Janji Kaiso, yaitu pada tanggal 1943 Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Kekalahan tersebut diikuti dengan pergantian pemerintahan Perdana Menteri Hideki Tojo oleh Jenderal Kunaiki Kaiso pada tanggal 7 September tahun 1944. Perdana Menteri Kaiso memberikan janji kepada bangsa Indonesia bahwa akan memberikan kemerdekaan di kemudian hari. Nah, itu salah satu bentuk diplomasi antara pemerintah Jepang dengan bangsa Indonesia sebagai bentuk iming-iming. Yang selanjutnya mengenai peristiwa pembentukan BPUPKI, kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dakoretsu Junbi Kosakai, yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Nah, organisasi atau badan ini dibentuk sebagai salah satu usaha Jepang dalam menggait kembali hati bangsa Indonesia. Nah, BPUPKI pertama kali itu diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, dan fungsi BPUPKI itu sendiri untuk mempelajari hal-hal terkait pembentukan negara Indonesia. Dan BPUPKI memiliki tugas untuk mempersiapkan segala yang terkait dengan negara Indonesia yang merdeka, seperti dasar negara, perundang-undangan, wilayah negara, usaha membela tanah air, serta usaha perekonomian dan keuangan negara. Yang ketiga mengenai perumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Proses perumusan dasar negara Indonesia dilakukan pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Usulan mengenai dasar negara disampaikan oleh 3 anggota BPUPKI. Yang pertama itu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin merumuskan dasar negara yang terdiri atas 5 asas dasar, yaitu yang pertama mengenai peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan peri ketuhanan, peri kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Rumusan yang dilakukan oleh Supomo meliputi nilai persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan sementara itu Soekarno merumuskan dasar negara yang disebut Pancasila, yang terdiri atas kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan peri kemanusiaan, mufakat, dan demokratis, memiliki kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang tanggal 1 Juni tahun 1945, BPUPKI memasuki masa reses. Sebelum memasuki masa reses, BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang pada tanggal 22 Juni tahun 1945
Dan dari panitia kecil ini memprakarsai pertemuan dengan anggota BPUPKI. Dalam pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, dan ini dikenal sebagai panitia 9. Dan panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang tertuang dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Perumusan dasar Undang-Undang Dasar 1945 menjadi agenda sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juni. 16 Juli. Perumusan undang-undang dilakukan oleh panitia perancangan undang-undang yang diketuai langsung oleh Soekarno. Dan akhirnya dalam pembukaan Undang-Undang 1945 diambil dari Piagam Jakarta. Dan selanjutnya mengenai pembentukan PPKI dan pertemuan Dalat. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Jumbi Inkai untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Pada 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno dan Muhammad Hatta serta Rajiman Wijayadiningrat ke Dalat, Vietnam. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Jenderal Terauchi bertemu dengan ketiga tokoh tersebut dan menjelaskan bahwa Jepang akan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jenderal Terauchi juga menegaskan wilayah Indonesia merdeka meliputi seluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Dan pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, berita mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu itu diketahui oleh golongan muda setelah Soekarno-Hatta dan Rajiman Wijayadiningrat kembali ke Indonesia. Golongan muda yang dipelopori oleh Sultan Syahrir mendesak ketiga tokoh tersebut agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya Soekarno, golongan tua diculik oleh golongan muda dan mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke daerah Rengas Dengklok selama di beberapa hari. Sementara itu di Jakarta, Wikana dan Ahmad Soebardjo melakukan pertemuan mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya, golongan muda membawa Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan akhirnya hasil desakan tersebut membuat Soekarno dan Muhammad Hatta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah Rengas Dengklok. Soekarno Muhammad Hatta dibawa oleh Ahmad Soebardjo menuju ke kediaman Laksamana Muda Maeda. Di kediaman Laksamana Maeda, Soekarno dan Muhammad Hatta telah ditunggu oleh anggota PPKI golongan muda. Di kediaman Laksamana Muda Maeda ini, PPKI mengadakan rapat untuk membahas persiapan kemerdekaan Indonesia esok hari dan penyusunan naskah proklamasi. Nah, perlu diketahui bahwa naskah proklamasi itu ditulis langsung oleh Soekarno di malam hari dengan tulisan tangan Soekarno langsung. Selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik.
Dan pada waktu itu bendera Indonesia dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan sampai akhirnya peristiwa proklamasi itu terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 656 Jakarta sekitar pukul 10. Setelah itu bendera merah putih dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hidroningrat, dan peserta upacara menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk awal kemerdekaan Indonesia, diiringi dengan pengibaran bendera merah putih yang disiarkan langsung oleh beberapa radio-radio yang ada di Indonesia, yang akhirnya memberikan kemerdekaan sampai ke pelosok-pelosok negeri.